Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Sentuhan dari Tuhan, dari tangannya yang maha kuasa, yang lembut tetapi perkasa atas kehidupan kita. Saya ingin membacakan sebuah ayat yang luar biasa di dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-17. Inilah rahasianya bagaimana kita bisa mengenal Allah. Begini bunyinya, barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku, yaitu Yesus ini, berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, itu menjadi prasyarat jikalau kita ingin mengenal Yesus, bertemu dengan Yesus, mengalami kuasanya, yaitu ingin melakukan kehendak-Nya. Mari kita bayangkan, dia seorang pengajar yang datang dari desa, tidak ada pendidikan formal di Yerusalem, di bawah bimbingan para profesor, maha guru, ahli Taurat, ahli kitab. Tidak. Dia belajar dari ayahnya tukang kayu. Dalam profesi sebagai tukang kayu, dia belajar dari kehidupan, tetapi pengetahuannya tidak diragukan lagi, karena dia dengan sempurna mengenal Bapaknya yang di sorga. Bagaimana caranya? Yaitu karena dia ingin melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka Bapa menyatakan dirinya kepada dia. Dan selanjutnya dia menyatakan siapa Bapa kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajar di Yerusalem atau di tempat-tempat di mana dia berkhotbah sebagai seorang yang mempunyai otoritas. Tidak seperti guru-guru agama yang sekedar ngomong. Dan apa yang mereka ucapkan itu seringkali bertolak belakang, tidak konsisten. Bahkan banyak di antara guru-guru agama waktu itu yang menjual ayat-ayat, menjual agama. Yesus tidak menekankan kepada latar belakang pendidikan agar kita dapat mendengar dia, tetapi kepada kebenaran yang disampaikannya. Dia berasal dari Allah. Pengetahuannya tentu saja jauh lebih unggul dari kita semua, bahkan pengetahuannya sempurna. Orang yang dapat menerima ajarannya hanyalah mereka yang mau melakukan kehendak Allah. Ayat di atas sering dipakai untuk menjelaskan bagaimana mengetahui kehendak Allah, yaitu barang siapa mau melakukan kehendak Allah akan mengetahui tentang benar tidaknya ajaran ini. Pada waktu kita ingin melakukan kehendak Allah, lalu kita mendengar ajaran-ajaran Yesus, maka apa yang dia sampaikan itu cocok dengan kebenaran yang kita terima karena kita ingin melakukan kebenaran itu, yaitu kehendak Allah. Kemauan untuk melakukan kehendak Allah menjadi kunci untuk menerima Kristus, untuk menerima wahyunya, dan untuk mengenal Allah. Kita sering mendengar ucapan yang mengatakan, lihat dulu baru percaya. Seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Tetapi Tuhan berkata bahkan kepada salah seorang muridnya yang bernama Thomas, berbahagialah orang yang percaya kepadaku sekalipun dia tidak melihatnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu terletak di dalam hati kita yang ingin melakukan kehendak Allah. Allah hanya akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang ingin mengenal dia.
bukan orang-orang yang bermain-main dengan dia, yang menyepelekan dia. Yang kalau mau dia lakukan kehendak Allah, kalau tidak mau, so what? Allah bisa bikin apa dengan saya? That is not the truth. Bukan itu kebenaran. Kebenaran itu terdapat di dalam hal melakukan kehendak Allah. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak ingin sekedar dikagumi oleh kita. Dia ingin kita memuja dia, memuji dia. Dia tidak mencari tepukan tangan, tapi dia mencari ketaatan dari kita. Perhatikanlah berapa banyak anak-anak Tuhan yang beribadah di gereja-gereja, memenuhi gereja-gereja dengan orang-orang yang mengagumi dia. Mereka bertepuk tangan apabila mereka menyatakan kekagumannya, tetapi mereka tidak menyerahkan diri kepadanya dalam ketaatan. Tuhan minta supaya umatnya di dalam yang beribadah kepadanya di gereja-gereja atau dimanapun saja akan lebih dahulu mengutamakan ketaatan, melakukan kehendak Allah di surga. Dan itu lebih daripada persembahan-persembahan kita. Itu lebih daripada tepukan tangan kita. Itu lebih daripada pelayanan kita. Menyembah dia, mentaati dia, sebagai wujud bahwa kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, Juru Selamat menguasai kita. Demikian dia memanggil kita. Jadi Yesus bukan sekedar manusia terhebat yang pernah hidup di dunia. Dia adalah anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Jika kita ingin mengenal Allah, kita harus mulai dari apa firman-Nya yang berkata-kata mengenai dia dan mentaati apa yang dia firmankan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberikan pimpinan kepada kita sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya untuk diri kita. Semoga kita menerima hati yang taat kepadanya sehingga kita mau berserah melakukan kehendak-Nya. Bapa, berkatilah setiap pemirsa, berkati hidup mereka, nyatakan diri sebagai Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.